Tapi ya, shalom teman-teman dimana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranei, channel pejuang yang penuh kasih, Ijayatu Santi. Puji Tuhan teman-teman, jika saat ini saya bisa berjumpa kembali ya teman-teman. Ini adalah tayangan kedua live di hari ini. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini melalui tayangan-tayangan live itu bisa berguna dan mencerahkan kita ya teman-teman. Dan kali ini saya mengangkat satu topik untuk kita bisa melihat ya, mengkaji adanya perubahan sosiologi, perubahan budaya, di mana ketika negara-negara lain ya, dalam hal ini negara Arab sedang berubah menjadi sebuah negara modern ya, banyak sekali perubahan-perubahan dari negara yang tadinya mereka bisa dikatakan berpusat pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Saat ini mereka berubah modern mengikuti adanya perkembangan zaman gitu ya. Tujuannya adalah supaya negara tersebut bisa bertahan untuk bisa bersaing lah ya, berkompetisi untuk tetap hidup gitu. Karena tanggung jawab pemerintah juga supaya negara rakyatnya itu tetap hidup. Kalau mereka bertahan dengan kondisi seperti itu, ya mereka akan ditinggalkan ya, tidak mengikuti perkembangan dari zaman yang ada. Terbukti ya teman-teman, pemerintah Arab saat ini sedang berubah menjadi modern. Mereka ya banyak sekali aturan-aturan yang tadinya bisa dikatakan aturan-aturan kadrun, tapi sekarang mereka sudah berubah menjadi sebuah negara yang modern. Ya, di antaranya apa? Diadakan banyak festival-festival di kota-kota di Arab Saudi. Ya, ini baru-baru ini atau yang sedang berlangsung festival cosplay di kota Riyadh ya, Riyadh yang merupakan ibu kota. Setelah nanti acara di Riyadh, mereka akan memasuki bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, ya bulan Mei selesai, di awal bulan Juni mereka akan lanjutkan lagi dengan festival di kota yang lain. Ya, di sana ada di Jeddah sudah di booking semua hotel untuk mengadakan festival-festival terkait dengan festival Jeddah nanti ya. Kalau ini di festival Riyadh ya. Nah teman-teman, sementara mirisnya Indonesia lagi berubah menjadi kearab-araban. Ya, ketika Arab berubah menjadi modern, Indonesia ini baru merubah pengen menjadi seperti Arab. Nah, kapan kita bisa maju kalau seperti itu? Ya, Arab sudah berubah modern, kita berubah menjadi mundur seperti Arab, yang harusnya kita mengikuti modern ya, modernitas yang ada. Itulah ya, kadang kita tertawa tapi ya miris sebenarnya, tertawa dengan kondisi miris ya. Teman-teman lihat ini ya, anak-anak ini sedang berjuang untuk supaya jangan ada lagi upaya-upaya mengatakan wisata halal ya, melarang untuk menjual BPK ya, atau makanan-makanan khas orang Batak ya di sepanjang Danau Toba katanya mau dilarang ya, hanya boleh Danau Toba itu menjual wisata halal. Sementara di negara-negara asalnya di sana itu sudah mulai ditinggalkan yang seperti itu ya. Bahkan Raja Arab Saudi begitu menyambut dengan antusias ya. Jadi teman-teman, di festival cosplay di Riyadh ini itu berlangsung dari tahun 2019 dan waktu itu COVID ya. Tetapi festivalnya itu nggak cuma 1 hari 2 hari, itu berbulan-bulan. Contohnya waktu festival Riyadh ini dari 2019 ke Januari 2020 ya. Kemudian pas Januari 2020 kena COVID ya. COVID lagi sedang sedang puncak-puncaknya, sehingga di Mekah ditutup. Tetapi 2021 ya, festival yang seperti ini ada di Riyadh teman-teman ya. Bayangkan ya,
saya katakan wisata haji di Mekah ditutup dari 2020-2021, tetapi Riyadh Festival ini 2021 masih tetap ramai dikunjungi. Bahkan 2022 yang sedang berlangsung sekarang sudah sampai pengunjungnya 15 juta lebih, teman-teman. Ya, mereka lagi bersaing dengan Uni Emirat Arab untuk mendatangkan banyak wisatawan. Karena apa? Mengandalkan minyak sekarang tidak bisa lagi. Dulu mereka mengandalkan haji, ya, uang-uang dari Indonesia, haji-haji dari Indonesia itu dibawa ke sana. Tetapi haji di sana apa namanya itu masih ditambah lagi dengan penghasilan dari menjual minyak. Minyak bumi kan waktu itu booming-boomingnya. Makanya Arab jadi kaya raya. Nah sekarang minyak bumi sudah nggak ada harganya. Sekarang zaman energi-energi yang terbarukan, ya, energi-energi yang model baru, ya. Sekarang mobil-mobil udah nggak pakai bahan bakar ini lagi di Amerika. Ya mereka sudah menggunakan listrik itu pun pakai litium, ya. Jadi bukan dari migas lagi, bukan dari bahan bakar minyak, tetapi ya mobil-mobil Tesla itu akan mengganti, seluruh dunia akan mengganti, sehingga harga minyak bumi itu akan drop sampai harga aqua lebih mahal. Air minum mineral aqua lebih mahal daripada harga minyak bumi. Arab pasti mati, teman-teman. Ya, makanya dia tidak mau sebelum dia mati dia harus berubah. Ya, dia harus berubah menjadi negara modern. Kalau tidak, dia akan mati dengan sendirinya. Dia akan jadi seperti Afghanistan, teman-teman. Orang Arab nggak mau. Raja Arab nggak mau jadi seperti Afghanistan. Ya, mereka melirik tetangganya Uni Emirat Arab sudah jauh lebih modern. Mereka tidak mau kalah saat ini. Tetapi Indonesia masih kembali ke zaman Arab dengan wisata halalnya di Danau Toba, teman-teman. Ya, nah seperti ini ya. Ini pembukaan. Oh ini tahun 2021 ketika puncak COVID-19. Ya bulan Maret 2021. Maret 2021 itu puncak-puncaknya COVID-19. Di Indonesia puncaknya itu Juni-Juli. Banyak korban-korban, bahkan ada kawan-kawan saya. Ada tokoh-tokoh terkenal di kampung di kota saya. Itu banyak yang meninggal, ya. Jadi di Arab ketika Mekah, ya, wisata haji ditutup 2021. Bulan-bulan April, bulan Juni 2021. Bulan Maret mereka ada seperti ini. Tapi kita luput ya, kita nggak terlalu dengar. Tetapi yang sekarang ini lebih ramai lagi, teman-teman. Ya, jadi di Riyadh ya. Bahkan nanti di Jeddah itu tahun 2000 setelah nanti 2022 ini, setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, habis dari Riyadh ini kan masih berlangsung. Mungkin seminggu lagi selesai, masuk pada Ramadan. Habis Ramadan mereka lanjut lagi ke Jeddah. Ya, festival Jeddah. Wah. Jadi ini ya teman-teman ya. Dan yang menjadi menarik teman-teman, ini ya, nanti kan ada artis-artis ya yang datang ya. Contoh ini ya, Stray Kids ya. Ini yang lagi ngetop di Korea Selatan sekarang. Ya, BTS sudah mulai pamor turun, Stray Kids lagi naik. Nah, ini orang-orang Arab sekarang nonton yang seperti ini, mereka nggak pakai hijab-hijab lagi, teman-teman. Ya, ini mungkin datang dari sekitar Arab lah, nggak dari Arab Saudi. Tetapi mereka sekarang nonton di Riyadh season ini, ya, seperti ini. Tadinya katanya musik haram. Sekarang musik harum di sana, nggak haram lagi. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekarang justru yang seperti ini yang laris. Oke? Jadi mereka nonton Stray Kids ini, ya. Ini di Jeddah juga, masih di Jeddah. Namanya Squid Game, ya.
Wah, ini paling permainan seperti di Jepang ya, permainan ketangkasan gitu. Ini yang lagi laris-larisnya di Riyadh Festival ini ya. Di Riyadh Festival yang sedang berlangsung ini Squid Game ini yang katanya paling ramai. Nah, kayak kayak di kalau di Jepang apa namanya Pacinto ya, seperti itu ya. Saya lupa-lupa ingat. Nah ini ya. Nah ini Stray Kids yang sekarang lagi naik daun di Korea, manggung di Arab teman-teman. Ya, dan itu yang nonton orang-orang sudah tidak pakai hijab lagi. Ya, saya mau lihat di sana. Benar kata Bu Murwati. Ya, kalau gereja yang seperti ini mereka masih bisa eksis. Artinya gereja itu tetap mengembalakan orang-orang yang seperti ini. Tetapi agama asli yang Arab Saudi apakah akan bertahan dengan modernitas gini kalau gereja-gereja sudah teruji ya. Ketika Amerika, ketika negara-negara modern lain ya, Korea Selatan sendiri, gereja di sana, kalau teman-teman pernah ke Seoul ya, di Korea Selatan, gereja di sana kayak apa, jamur ya, berkembang terus. Padahal BTS ya, Stray Kids dan semua K-pop di sana berkembang juga, tetapi gereja di Seoul menjamur. Nah, ini ujian ya, ujian buat Arab Saudi. Apakah ketika Stray Kids dan K-pop berkembang di Arab Saudi, anak-anak muda sudah seperti ini, agamanya dia masih bisa bertahan nggak? Nah itu ya, artinya belum teruji ya, teman-teman paham maksud saya ya. Kalau kekristenan di negara-negara maju, di negara-negara modern, dia sudah menyesuaikan, dia sudah teruji, ya, dan terbukti gereja masih bertahan. Sekarang, ketika ini masuk ke Arab, ya, teman-teman tahu ya bahwa kemarin juga sudah waktu kita ngobrol-ngobrol sama Bu Dep, itu jarak antara ini nggak jauh-jauh amat ya, jarak antara kota-kota mereka. Nah ini Riyadh ya, Riyadh sebagai ibu kota. Riyadh ini ibu kota dari Arab Saudi di tengah kota ini. Inilah yang keramaian ya tadi. Kalau ke Mekah, Medina itu jaraknya sekitar 2 jam saja kata Bu Deborah, karena ke Bahrain dia tempat tinggal Bu Deborah kemarin 1 jam. Jadi kalau lihat ke Mekah. Nah setelah nanti Lebaran, Ramadan, festival dari Riyadh ini pindah ke Jeddah. Jeddah ini itu di antara kota Medina dengan Mekah. Disinilah nanti pengujian itu terjadi. Apakah mereka masih bisa bertahan, ya? Atau mereka akan berubah juga seiring dengan perubahan di Arab sana, ya. Jadi kalau agama Kristen kita sudah katakan kekristenan itu sudah teruji, ya. Mereka bisa menyesuaikan dengan modernitas. Bahkan gereja yang membuat pembaruan ya dari zaman kegelapan ya, teman-teman sudah tahu sejarah gereja, Renaissance ya, ketika gereja juga dipulihkan dengan masuknya selesai masa kegelapan, Dark Ages ya, di tahun 1500 Masehi. Ini kita belajar sedikit sejarah ya. Masuk tahun Renaissance atau masa pencerahan, ya, di situ gereja juga masuk pada pencerahan, ya. Masa kegelapan itu terjadi karena gereja mendominasi negara-negara yang sekarang itu orang tetangga RT 6 ini, kadun-kadun lagi memimpikan untuk menjadikan khilafah. Tetapi gereja itu sudah memimpin negara itu di negara-negara Kristen dulu di Eropa sana, ya, dan di daerah-daerah Timur Tengah sana. Itu gereja yang memimpin. Nah, ketika gereja memimpin, itulah masuk yang disebut sebagai masa kegelapan, di mana ke gereja itu mendominasi. Bahkan keputusan-keputusan negara, raja-raja yang memimpin negara itu harus mendapat persetujuan dari gereja baru bisa mengeksekusi keputusan-keputusan, paham ya? Jadi ketika gereja pada saat itu
kondisinya seperti itu, itulah yang disebut sebagai zaman kegelapan. Kemudian masuk pada masa pencerahan ya, tahun 1500, di mana Renaissance itu terjadi ya, zaman pencerahan. 1500 Protestan lahir tahun 1500 Masehi ya, dengan reformasi. Katolik juga di dalam internal mereka berubah ya. Jadi ketika reformasi terjadi, masa kegelapan di Katolik itu, di gereja Katolik itu mengalami perubahan ya, seiring dengan Renaissance. Karena ada juga yang anti reformasi ya, di gereja Katolik itu banyak yang mengikuti gerakan reformasi menjadi Protestan. Di dalam Katolik sendiri muncul gerakan anti reformasi. Mereka adalah orang-orang Katolik, tetapi mereka tidak mengikuti reformasi menjadi Protestan, tetapi merubah kembali ya tatanan gereja Katolik menjadi gereja yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Ya, nah itulah di situ yang saya katakan masa-masa di mana gereja itu mulai masa-masa pengujian, ya, masa-masa pencerahan itu. Setelah masa kegelapan masuk Renaissance, masa pencerahan 1500, ya, di situ gereja dihajar habis-habisan. Ketika masa kegelapan gereja yang menguasai dunia. Ya, tetapi ketika Renaissance gereja dihajar habis-habisan 1500. Doktrin-doktrin gereja diajar habis-habisan. Muncul paham-paham ateis yang dulu agnostik, ya. Paham agnostik sudah berkembang dari zaman Yesus. Tetapi zaman ateis ini muncul ketika masuk Renaissance. Paham ya teman-teman ya. Nah, artinya apa? Kekristenan sudah jauh teruji pada saat itu. Ya, dari tahun 1500 ketika mulai gereja tidak mendominasi, ajaran-ajaran Kristen, doktrin Kristen itu banyak dicecar dari dalam internal sendiri. Orang belajar teologi ya untuk menyerang kekristenan. Ya, yang seperti Bart Ehrman apa semua itu ahli-ahli teologi ya, yang Bart Ehrman itu di zaman-zaman sekarang. Sebelum Bart Ehrman itu ahli-ahli teologi yang dulu, mereka lah yang menguji semua ayat-ayat di dalam kekristenan. Tetapi apa? Gereja tetap bertahan dari tahun 1500 sampai saat ini. Nah, sekarang adalah masa pengujian agama mereka, ya teman-teman ya, di mana Islam sekarang berubah menjadi modern. Ya, seiring dengan perubahan negara-negara Arab. Nah, apakah mereka bisa bertahan? Ya, kita lihat nanti ya. Kalau kata Denny Schreger, agama mereka itu dibuat sesuai konteks tahun-tahun dulu. Ya, jadi apakah sekarang masih bisa berlaku? Ya, masih bisa nggak diimplementasikan ajaran yang tahun-tahun yang dulu dalam kondisi konteks modernitas yang saat ini ada? Atau nanti seperti di Arab Saudi mulai ditinggalkan seperti itu, ya. Tetapi ini memang pekerjaan Tuhan, teman-teman. Saya katakan memang disinilah pekerjaan Tuhan, di mana kebenaran dari ajaran itu akan diuji. Tuhan sendiri sudah bilang di Alkitab, ujilah aku. Ya, Tuhan yang menantang di Alkitab, ujilah aku. Ya, bukan menguji dengan membuat ayat-ayat ini ya. Kalau di sebelah kan, ujilah dengan membuat ayat-ayat. Sama nggak kalian bisa buat ayat-ayat? Orang sudah buat banyak seperti itu, katanya beda-beda. Ya, tetapi yang dimaksud dengan uji adalah pengujian seperti apa yang dialami kekristenan ketika memasuki masa pencerahan, ketika meninggalkan masa kegelapan. Ya. Nah, disinilah kekristenan berubah sampai saat ini. Teman-teman harus paham itu sejarah seperti itu. Ya. Dan kita tahu Kristen kalau tidak karena kebenaran, Kristen sudah ditinggalkan. Tetapi sampai saat ini, ketika Kristen dia hajar habis-habisan, ketika masuk zaman pencerahan itu sampai saat ini, Kristen masihlah agama yang mayoritas di dunia ini. Ya, kita mau lihat agama tetangga RT sebelah. Ya, RT sebelah punya agama ini masih bisa nggak bertahan? Kalau kita lihat seperti yang Denny Schreger bilang, itu cuma dibuat untuk konteks yang dulu. Ya, jadi kalau yang zaman sekarang itu sudah gak berlaku, katakan gitu kan.
apa namanya atau dia mengatakan seperti apa ya, saya paham seperti Denny Siregar bilang katakan seperti itu. Ayat-ayat ini kan hanya berlaku pada konteks dulu. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Nah, kan seperti itu ya. Jadi terbukti di sana juga sudah mulai ditinggalkan. Ya, sama seperti Eropa alami. Ketika muncul ateis-ateis, di sana lebih cepat muncul ateis. Teman-teman coba cari-cari tahu aja informasi ini dari Google. Ada semua. Ateis itu muncul ya. Makanya di parit-parit, di got-got itu banyak ditemukan apa namanya kitab-kitab suci yang dibuang di sana. Ya, paham ya? Sudah pernah ditunjukin kok kitab-kitab suci yang ditemukan di parit-parit ya. Jadi menghambat saluran air di got-got di Arab sana ya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi puji Tuhan, disinilah masa pemurnian. Emas itu harus tetap emas. Dia harus tetap emas walaupun dia dibuang di sampah, walaupun dia ada di lumpur, kalau yang namanya emas tetap emas. Pemurnian akan terjadi. Dan kekristenan sudah melewati itu. Sampai sekarang kekristenan masih banyak dengan pengujian-pengujian, tetapi kita masih tetap bisa bertahan. Oke, jadi ini ya, saya tunjukin lagi. Ini mereka ya, wah makin modern ini orang Arab. Lihat tuh cewek-cewek Arab tuh. Ya, cewek-cewek Arab di tengah laki-laki Arab. Ya, sekarang mereka sudah bebas ya. Kalau dulu mana bisa mereka begini. Musik dilarang. Ya. Nggak boleh ada musik. Sekarang musik boleh. Bahkan konser musik cewek-cewek nonton teriak-teriak seperti tadi sudah boleh. Ya. Jadi mereka sedang berubah modern, sayangnya Indonesia berubah menjadi kadrun. Nah, ini semoga juga ini bisa disadari oleh orang Indonesia. Ya. Jangan kita kehilangan jati diri ya. Dulu kan gitu ya, zaman Orde Baru kan selalu bilang gitu, jangan kehilangan jati diri. Indonesia punya jati diri. Kenapa kita hilangkan jati diri kita? Kita berubah menjadi kerap-arapan. Sementara orang Arab mencari jati diri yang baru. Kita sudah punya jati diri kok, kita mau hilangkan jati diri kita. Ya, makanya ajaran dari para pendiri Republik ini, dari bapak-bapak pembangunan, tokoh-tokoh pembangunan, itu harus dipertahankan. Jangan kita hilangkan jati diri kita, teman-teman. Ya, Indonesia punya jati diri sendiri. Oke? Nah, supaya ini tidak merupakan fitnah, saya tunjukkan artikelnya, yang mana saya ambil artikel ini dari koran nasional berbasis Muslim ya, yakni Republika, koran sejuta umat. Ya, 15 juta pengunjung berkumpul di Riyadh Season. Ya, Riyadh Season acara yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor hiburan. Penduduk Riyadh, Arab Saudi, bangga dengan partisipasi dan interaksi yang besar di semua kegiatan hiburan Riyadh Season. Festival ini menjadi acara yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor hiburan. Belum pernah terjadi di sektor hiburan. Riyadh Season diketahui berhasil menyambut lebih dari 15 juta pengunjung di 13 zonanya. Festival ini memenuhi semua keinginan para tamu dan menghibur mereka dengan cara yang menakjubkan dan unik. Ini Republika loh, koran sejuta umat. Ya, dilansir Saudi Gazette pada Senin 28 Maret 2022, ya, 2 hari yang lalu ya di koran, data menunjukkan jumlah pengunjung yang kian meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak dimulai Oktober 2019. Jadi sebenarnya Oktober 2019 sampai Januari 2020 itu Riyadh Season yang pertama. Kemudian COVID-19, tetapi Riyadh Season yang kedua di 2021 tetap berlangsung. Walaupun di Mekah sudah ditutup. Ya, tidak ada ritual haji, tetapi Riyadh Season berlangsung. 2022 ini puncaknya di mana banyak sekali pengunjung yang datang. Jadi baru dilihat suksesnya di 2022 ini. Jumlah persediaan hiburan yang besar ini dapat dikaitkan dengan berbagai komponen hiburan penting yang menarik bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Ya, mau cewek, cowok, ya segala umur mereka berbahagia di sini.
Riyadh Season telah berhasil meraih dan memberikan kenikmatan dengan cara terbaik. Kegiatan ini menyatukan orang-orang dari segala usia dalam memilih aspek hiburan, menjadikannya salah satu acara paling populer dan lokasi wisata teratas yang menciptakan dan memperkenalkan acara hiburan dan menyatukan semuanya di lokasi. Ya. Nah, kan sebentar lagi kan mau masuk pada Ramadan kan? Mereka nanti konsen ke Ramadan. Nanti setelah Ramadan akan berlanjut dengan ini ya, teman-teman ya. Setelah Ramadan nanti mereka akan berlanjut dengan sebentar ya. Ini dia ya. Jeddah. Ya, ini akan ada Jeddah Season 2022. Jeddah Season Return for 2022. Kapan akan berlangsung? Awal Juni ya, sampai dengan akhir ini full details ya. Full details of Jeddah Season 2022 have yet to be announced, belum diumumkan, but will be shortly, akan diumumkan secepatnya. There's going to be a press conference revealing Jeddah Season dates, event and agenda this Ramadan. Jadi nanti Ramadan ini akan segera diumumkan kapan, ya. And Time Out will be sharing every important detail about the highly anticipated festival. Ya, jadi kemungkinan setelah Ramadan ini langsung diadakan ya. Sangat dalam waktu yang singkat akan diadakan. Jadi tetapi tanggal kapan pembukaannya Jeddah Season ini itu akan segera diumumkan. Dan teman-teman ingat Jeddah Season ini ya, dia akan menyaingi Riyadh Season tadi, di mana kota Jeddah ini itu tetangga dekat dengan Mekah. Ya, mungkin cuma beberapa menit, 10 menit dari Jeddah ke Mekah atau 15 menit, dan juga dekat dengan Madinah. Ya, Madinah bahasa Arab itu kota. Oke, teman-teman, semoga informasi ini mencerahkan. Puji Tuhan, yang saya mau katakan di sini, kekristenan telah teruji. Ya, modernisasi model apapun, ajaran kita dari zaman Adam, ya, ketika manusia modern itu baru muncul. Sebelumnya kan disebut manusia purba, Pithecanthropus erectus, ya, Pithecanthropus erectus, teman-teman tahu lah ya. Setelah manusia purba berakhir, muncul manusia modern. Nah, manusia modern itulah muncul dengan adanya budaya tulis menulis. Alkitab lahir. Sampai saat ini ketika Alkitab lahir, ya, sudah bisa dikatakan kalau dari Taurat sampai pada Alkitab 2000 tahun ditambah 4000 tahun, 6000 tahun, ya, kitab suci kita teruji sampai saat ini. Kekal selamanya dari pertama ditulis sampai saat ini. Kitab suci RT 6, Dennis Regar bilang sesuai konteks itu semua cocok untuk zaman jahiliyah dulu. Ketika perang masih berlangsung, setelah zaman jahiliyah, saat ini banyak yang sudah tidak berlaku lagi, tidak sesuai konteksnya. Ya, atau mungkin konteksnya sudah berubah. Tapi kan nggak ada perang, berarti ayat tadi sudah nggak berlaku lagi. Kata Denny Siregar seperti itu ya. Ya, kita aminkan memang seperti itu. Ya, jadi ketika modernisasi terjadi, apakah mereka masih bertahan? Tetapi kekristenan sudah teruji, puji Tuhan, kekristenan tetap bertahan. Teman-teman yang saya ingin katakan di sini, tetap setia, ya, sampai nanti Tuhan datang atau Tuhan memanggil kita untuk datang, ya, naik ke sorga. Kita sudah punya tempat abadi di sorga nanti. Jangan tinggalkan keselamatan yang sudah teman-teman punya. Ya, Alkitab katakan, usahakan keselamatanmu. Setelah kita mendapat keselamatan dengan penebuhan Tuhan Yesus, kita nggak boleh tinggalkan keselamatan itu, tetapi Alkitab katakan, usahakan keselamatanmu. Jadi keselamatan itu setelah diberi, kita harus pertahankan. Ya,
Jaga keselamatan itu, jangan sampai kita tinggalkan. Tuhan beserta kita. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin.